Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sebagai nat pembuka ibadah pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat pertama yang demikian sabdanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Tema ibadah saat ini ialah hidup bersyukur karena Allah murah hati. Mengucap syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai umat Kristen. Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, saat sedang berada dalam kesulitan ataupun kesenangan. Dan bukan hanya saat kita sedang menerima berkat, akan tetapi saat kita menghadapi kesulitan di dalam hidup. Pada ibadah saat ini, kita akan lebih mengerti dalam arti bersyukur bagi hidup kita dan juga bentuk ucapan syukur karena kemurahan Allah. Selanjutnya marilah kita bersama memuji dan memuliakan namanya. Kita hayati kehadiran Tuhan di dalam ibadah saat ini. Dengan bangkit berdiri kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 15 bait pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita khususkan kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk bersama-sama kita puji kehadiran Allah di dalam peribadatan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama sampai bait yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan Dia memberi berkat, melimpahkan kasih-Nya bagai hujan yang lebat dengan
jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih dari Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui hukum kasih ini tampak nyata bahwa kita belum mampu melakukan perintah Tuhan seturut dengan kehendak-Nya dengan sepenuh hati. Oleh karenanya, marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, seraya memohon pengampunannya. Ungkapan penyesalan dosa akan kita nyatakan dengan nyanyian penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat 28 bait pertama, keempat, dan yang keenam, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Bapa. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, karena itu bersama-sama berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru bersama-sama kita terima sebagaimana kesaksian firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, yang demikian sabdanya.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru yang akan kita nyatakan di dalam kita melangsungkan kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Kesediaan dan kesanggupan kita untuk hidup memenuhi kehendak Allah kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait pertama, kedua, dan kelima. Besarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di maraya kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita akan mohon berkat Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang murah hati atas kehidupan kami yang Tuhan panggil menjadi kepunyaan Allah untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami para milik-Mu yang sungguh sangat merindukan pengajaran sabda-Mu. Kami bersama-sama telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sabda Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan, kami semakin dimengertikan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bersama-sama kita persiapkan kitab suci kita. Kita akan membacanya dari Injil Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar rumah mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya, memeliharanya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti meyakini bahwa Tuhan Allah itu murah hati. Tuhan Allah itu penuh kasih. Adapun bentuk atau wujud kemurahan Allah
itu beraneka ragam di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Macam-macam wujud dan bentuknya, berupa kesehatan, kekuatan, pemenuhan akan kebutuhan hidup yang kita perlukan, dan masih banyak lagi wujud yang lain. Menghayati kemurahan Allah yang dianugerahkan di dalam kehidupan yang kita jalani, sesungguhnya hal ini harus mendorong hidup kita untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani? Kita justru seringkali bersungut-sungut, seringkali tidak bersyukur atau sulit untuk menyatakan syukur kepada Allah yang murah hati itu. Pertanyaannya, mengapa kita sulit mengucap syukur atau kita lebih suka bersungut-sungut daripada bersyukur? Untuk memberi jawab pertanyaan ini, kita akan perhatikan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita, yang melalui perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan budaya yang ada di Palestina, dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana orang yang terdahulu itu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dan ini erat kaitannya dengan pengajaran tentang kerajaan surga. Dan lepas dari makna yang sesungguhnya, seringkali teks ini dipleset-plesetkan, sehingga ketika orang disuruh duluan atau paling tidak duduk di depan kalau di dalam peribadatan, itu seringkali enggan, nanti tidak jadi yang terakhir. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan itu, tetapi memang kecenderungan manusia sering memeleset-melesetkan itu. Cuma sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali menghayati bacaan kita yang diceritakan bahwa kerajaan surga itu digambarkan seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan perlu kita pahami, pekerjaan memanen anggur ini harus dengan segera mungkin atau secepat mungkin dipanen. Karena kalau tidak segera dipanen akan segera datang hujan dan akan rusak buah anggur itu. Sehingga sangat memerlukan pekerja-pekerja yang cukup banyak untuk segera menyelesaikan pekerjaan panenan itu. Di sini di dalam bacaan kita tampak ada beberapa kelompok pekerja yang dipanggil atau direkrut di sepanjang hari itu oleh si sang tuan pemilik kebun anggur itu. Kita perhatikan pada kelompok yang pertama, tampaknya ini dipanggil secara khusus. Sejak pagi-pagi hari kelompok ini dipanggil, dan tampaknya kelompok ini juga memiliki keahlian khusus di dalam pekerjaan itu, sehingga mereka mengadakan negosiasi, ada transaksi tentang upah yang harus diberikan oleh sang tuan pemilik kebun anggur itu. Sehingga setelah terjadi kesepakatan 1 dinar sehari, ini adalah upah yang memang umum, wajar diberikan untuk 1 orang yang bekerja sehari pada saat itu. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menganggur di pasar yang dijumpai oleh tuan rumah, pemilik kebun anggur itu. Mulai dari jam 8, jam 12, jam 3, sampai jam 3 petang. Dan kalau dikatakan tuan rumah pemilik kebun anggur ini menjumpai mereka yang sedang menganggur di pasar,
mereka ini sebenarnya bukan orang-orang pengangguran, bukan orang-orang malas. Perlu kita ketahui bahwa di dalam budaya, tradisi orang-orang Palestina, para buruh upahan harian itu, mereka setiap pagi, setiap hari, mereka berdiri di pasar menantikan siapa yang akan menjumpai dan memerintah dirinya untuk bekerja dan memberi upah. Sehingga mereka ini memang sedang menanti siapa yang akan mempekerjakan dirinya. Karena orang-orang upahan ini, pendapatan hari ini untuk kebutuhan hidup sehari yang akan datang. Sehingga kalau hari itu dia tidak bekerja, maka anak dan istri dan seisi keluarganya akan kelaparan. Dan selanjutnya, ketika kita perhatikan pada kelompok yang kedua ini, tidak ada transaksi tentang upah berapa yang akan diberikan. Tetapi tuan pemilik kebun anggur itu akan memberikan sesuatu yang pantas kepada pekerja-pekerja ini. Adapun kelompok yang ketiga adalah orang-orang lain lagi yang ditemui dan dipanggil oleh tuan pemilik kebun anggur itu pada pukul 5 petang. Dan pada kelompok yang terakhir ini, sang tuan pemilik kebun anggur itu tidak menjanjikan apapun tentang upah yang akan diberikan. Atau bisa jadi orang-orang di dalam kelompok ini adalah orang-orang yang tahu diri. Mereka tidak menuntut karena mereka hanya bekerja 1 jam saja dan pekerjaan itu selesai pada pukul 6 petang. Dan setelah pekerjaan itu semua selesai, maka pada malam itu juga sang tuan ini melalui mandornya memanggil semua pekerja-pekerja itu dan membayar upah para pekerja, mulai dari yang bekerja datang terakhir jam 5 petang, dibayarnya 1 dinar, berurutan sampai yang jam 3, jam 12, dan jam 9, semua dibayar 1 dinar. Maka yang terakhir datanglah kelompok yang terdahulu, yang dari pagi-pagi benar datang bekerja sampai pukul 6 petang. Mereka juga mendapat upah yang sama, 1 dinar. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka yang datang bekerja lebih dahulu ini mengatakan atau protes terhadap sang tuan, mereka yang datang bekerja mulai pukul 5 hanya bekerja 1 jam, engkau memberikan upah yang sama dengan kami. Kelompok ini merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi apa kata tuan pemilik kebun anggur itu? Sang tuan itu menjawab keberatan dari kelompok pekerja yang terdahulu ini. Tampak pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 di sana dikatakan. Dengan tenang sang tuan itu menjawabnya demikian. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir. Ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari jawaban ini tampaknya para
pekerja kelompok yang terdahulu yang sejak pagi bekerja ini lupa kalau mereka sebenarnya sudah sepakat dengan upah 1 dinar sehari kerja. Itu sebabnya ada kelompok yang sudah sepakat dan memprotes, menuntut untuk diistimewakan ini secara sosial, secara sosiologis ini di blacklist oleh sang tuan itu. Artinya ketika pada saat yang akan datang ada pekerjaan lagi, maka kelompok yang terdahulu ini akan disisihkan. Mungkin tidak akan dipanggil lagi untuk bekerja. Kalau dipanggil mungkin kalau memang sangat diperlukan. Itu sebabnya tradisi dari ungkapan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini adalah latar belakang pekerja-pekerja di dalam budaya di Palestina yang seperti ini. Kembali kepada nats yang menjadi perhatian kita. Dari jawaban sang tuan, sang pemilik kebun anggur ini, jelas bahwa tuan pemilik kebun anggur tadi tidak mengurangi upah yang sudah disepakati. Tuan ini juga bebas untuk menggunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Dan hal ini tampak atau mungkin orang atau kelompok itu iri hati karena tuan itu murah hati terhadap yang lain. Dan iri hati atau sikap iri inilah yang dikatakan oleh sang tuan ini sesungguhnya hendak menggambarkan sikap kecemburuan, sikap sakit hati. Jadi sikap iri hati, kecemburuan, sakit hati inilah yang membuat orang itu sulit untuk bersyukur. Tetapi akan lebih mudah orang itu bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut ini berarti pula orang itu menghilangkan atau meniadakan anugerah yang dari Allah yang seharusnya kita syukuri. Sehingga karena ditiadakan, dihilangkan, tidak ada lagi rasa syukur di dalam diri orang itu atas kemurahan hati Allah. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perumpamaan di dalam firman Tuhan ini ada banyak pelajaran yang dapat kita petik. Di antaranya, melalui perumpamaan ini mengingatkan setiap kita, orang-orang percaya yang telah beroleh anugerah keselamatan dan yang telah hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, yang dipersekutukan dengan orang-orang percaya yang lain yang disebut gereja, yang hidup di dalam persekutuan itu sejak awal. Maka peringatannya bagi orang-orang percaya, jangan sampai menuntut penghormatan khusus atau menuntut untuk diistimewakan karena merasa sudah lebih lama, lebih banyak melakukan pelayanan, karena merasa lebih lama menjadi orang yang percaya dibanding orang-orang yang terkemudian baru percaya kepada Kristus. Di dalam hal ini sesungguhnya Tuhan mengajarkan bahwa semua orang tidak dibedakan kapan atau sudah berapa lama ia menjadi percaya kepada Allah. Sebab semua orang sama berharganya bagi Allah. Dan yang kedua, dari perumpamaan ini kita juga bisa melihat betapa kemurahan Allah. Yaitu meskipun tidak semua orang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi semua menerima upah yang sama besarnya.
Hal ini berarti bahwa semua pelayanan kita atau semua pelayanan yang kita lakukan itu sama pentingnya, sama-sama berharganya di hadapan Allah. Bukan soal jumlah, bukan soal berapa lama atau berapa banyaknya pelayanan yang kita lakukan, tetapi kesungguhan dan kasih yang kita lakukan dengan penuh ketulusan ini yang diperhatikan dan diperhitungkan. Karena itu di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam menghayati kemurahan Allah yang senantiasa Tuhan Allah anugerahkan bagi kita sekalian, maka yang terpenting di dalam pelayanan yang kita lakukan adalah kesungguhan, semangat dan sukacita yang penuh dengan ketulusan yang menjadi landasan sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Allah. Demikian juga di dalam menghayati kehidupan bersama yang kita jalani sebagai gereja. Ada banyak pekerjaan yang menuntut kita, atau banyak pekerjaan yang menantikan kita sekalian supaya kita terlibat untuk ambil bagian dalam pekerjaan itu. Pertanyaannya, adakah kesediaan kita di dalam menyatakan syukur kita atas anugerah Tuhan Allah dan kemurahan Allah yang Tuhan anugerahkan? Kita menyediakan diri untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang percaya di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kembali mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami hayati di dalam kehidupan kami bergereja. Sungguh kemurahan Allah yang senantiasa Tuhan anugerahkan, yang menjadikan kami beroleh hidup dengan berkecukupan. Karenanya tolonglah kami untuk senantiasa membuka diri, berlaku rendah hati, sekaligus senantiasa mengakui kedaulatan Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kami, dan kuasa Tuhan
untuk menganugerahkan kemurahan Tuhan kepada banyak orang di sekitar kami. Sehingga kami tidak akan cemburu, kami tidak akan iri hati. Tetapi kami juga boleh menyatakan syukur kami. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami bersama-sama menjalani kehidupan sebagai gereja yang merupakan buah dari karya penyelamatan Allah, sehingga di dalam kami menghayati kehidupan sebagai gereja, kami juga boleh menghayatinya bahwa Tuhan yang sudah memanggil kami untuk menjadi pekerja-pekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, bekerja di ladang Tuhan dalam rangka memberitakan damai sejahtera. Biarlah kami nyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani ini dengan penuh ketulusan, penuh kesungguhan, sehingga tatkala kami melakukan pekerjaan, pelayanan yang harus kami jalani di dalam kebersamaan kami bergereja, bukan tuntutan berapa upah yang harus kami terima atau berapa dan apa yang akan kami peroleh, tetapi biarlah kami dasari dengan penuh kesungguhan di dalam kami melakukan pelayanan yang kami jalani ini, karena kemurahan Allah yang senantiasa Tuhan anugerahkan itu benar-benar menjadi landasan di dalam kami menjalani pelayanan kehidupan kami bergereja. Bapa di sorga, mohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, yang secara fisik lemah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Demikian pula bagi keluarga-keluarga Kristen milik-Mu, secara khusus kami, keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bantul, dengan segala keberadaan kami masing-masing, demikian juga persoalan-persoalan dan pergumulan setiap keluarga kami. Kami mohon Tuhan menolong, memampukan kami menyikapi segala persoalan hidup kami dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kami terbebas dari setiap persoalan dan pergumulan yang menjerat kehidupan yang kami jalani. Demikian pula ya Tuhan, tatkala ada persoalan-persoalan antara suami, istri, antara orang tua dan anak-anak, kiranya Tuhan juga menolong kami menyikapinya dengan bijaksana, dengan saling mengalah, mengutamakan yang lain. Demikian juga lebih penting lagi dari itu, di dalam kami mengutamakan kemuliaan Allah yang Tuhan anugerahkan, yang harus kami wujudkan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Demikian juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak kami yang sedang dalam proses belajar mengajar, meski sampai saat ini juga masih tetap proses belajar mengajar anak-anak kami dilakukan dari jarak jauh. Kami juga mohon pertolongan-Mu. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami melangsungkan kehidupan bergereja, biarlah kebersamaan, kepedulian yang harus kami nyatakan bersama sebagai ikatan kebersamaan di dalam kehidupan bergereja juga kami dasarkan karena kemurahan Allah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mohon Tuhan, situasi pandemi yang masih terus terjadi dan merebak di negeri ini, Tuhan tolong setiap usaha yang kami upayakan, lebih-lebih usaha-usaha pemerintahan bangsa ini untuk berusaha menghentikan penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan berkati sehingga kami
gereja-gereja milik-Mu bisa segera kembali bersama-sama menjalani peribadatan di gedung gereja ini. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan yang menjadi pengharapan kami di dalam kuasa pengasihan-Mu. Demikian pula tidak lupa kami menaikkan syukur kami, di mana persembahan yang kami himpun, kami kumpulkan bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkatinya, dan Tuhan mengetuk hati kami. Biarlah rasa syukur kami benar-benar kami nyatakan dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan, dan penghayatan kami karena kemurahan Allah yang tidak pernah terhenti. Biarlah benar-benar menjadi penghayatan kami, sehingga di dalam kami mengungkapkan syukur kami, juga persembahan yang kami haturkan bagi kemuliaan nama Tuhan ini, kami landasi karena anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang tidak menghantarkan persembahannya ke gereja, kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga semua boleh merasakan damai sejahtera dan keselamatan yang daripada-Mu. Tidak lupa kami menyerahkan kelangsungan hidup kami hanya di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita bangkit berdiri, kita kembali menghayati kemurahan Allah yang berkenan mengutus kita, yang akan kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kuperlukan juru selamat. Jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di manapun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di manapun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan
Bersama-sama kita akhiri kebaktian kita pada saat ini. Mari kita jalani di dalam kita melangsungkan hidup atas kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita nyatakan rasa syukur kita di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.